akan mengangkat tema adat ngiring dini atau naik menantu. Kami ingin bertanya mengenai adat ngiring dini dan naik menantu. Kalau adat ngiring di daerah kita menggunakan alat-alat apa saja Pak adat ngiring menantu ini Pak? Ngiring menantu yang pertama, menantu tidak diperbolehkan masuk ke rumah. Lalu kemudian diiringi oleh rombongan para mertua ataupun pemuka-pemuka adat dengan menggunakan alat gong dan diiringi dengan tarian. Bahannya Pak? Itu bahannya setelah sampai di rumah nanti mereka disambut juga oleh rombongan atau keluarga besar rumah tersebut sebagai mertua menyambut di rumah dengan di depan di depan pintu barang di situ ada yang pertama yaitu salam atau par yang besar itu, kemudian di situ berisikan air segumpal tanah dan batu, sebiji batu. Kemudian menantu tersebut yang baru saja naik ke rumah kita harus menginjak telur dan batu tanah tersebut. Yang melakukan harus ketua adat apa bisa orang lain Pak? Yang melakukan kalau memang si menantu itu tadi tidak bisa, ya memang ketua adat yang bisa. Karena di situ ada jejampian atau doa yang disuguhkan pada waktu kita menginjak batu tersebut. Biasanya berapa rial Pak untuk adat ngiring bini ini Pak? Adat ngiring bini ini tidak ada rialnya, tidak tertulis rialnya. Tetapi setelah menantu masuk ke rumah, di depan pintu tersebut dikasih tuak atau arak. Nah itu setelah dia masuk, dia langsung ke dapur, kemudian dia langsung mengambil beras yang ada di dalam tempatnya. Setelah mendapatkan, sekiranya mendapatkan barang-barang di situ, itu langsung diambil. Itu punya menantu tersebut. Di situ kebiasaan menggunakan barang emas seperti cincin, kalung, dan gelang. Nah, kalaupun tidak ada emas, tidak ada barang, di situ tentu ada duit, ada uangnya. Setelah dia mengambil beras itu, barangnya diambil, kemudian dia langsung memasak di dapur. Itu petanda dia sudah berani masak, bisa masak di rumah sebagai anggota keluarga yang sepenuhnya. Biasanya kalau ini kan laki ini biasanya mengeluarkan duit sebesar 100%-nya tuh berapa Pak? Siapa, laki kah atau perempuannya Pak? Itu laki-laki. Laki-laki. Yang biasa diiring itu perempuan. Setelah selesai itu apa yang dilakukan Pak? Setelah selesai, menantu itu dipersilakan memasak. Setelah memasak, itu mungkin ada ngobrol-ngobrol sedikit sambil sejak makan minum ala kadar. Kemudian setelah nasinya masak, semuanya makan kumpul bersama. Ada doa nggak Pak? Ya, sebelum makan tentu saja kita harus berdoa dulu. Mendoakan di dalam doa itu kan wujudnya supaya keamanan, tentraman keluarga bau itu masuk di dalam rumah kita dengan senang lantang dan lapang dada. Itu doanya. Bapak bisa ceritakan dari awal adat ngiring bini muncul nggak? Itu memang dari dulu, zaman dahulu adat itu memang sudah ada. Maka adat tersebut kita iring sampai sekarang juga masih tetap diperlakukan. Kenapa harus ada adat ngiring bini? Karena di zaman dahulu adat itu bini kita itu nggak pernah masuk rumah kita sekalipun. Maka sebagai tanda penghormatan mertua atau kakak adik ipar kita, dia harus diiringi dengan cukup meriah supaya dua belah pihak itu berhubungan yang rapi, serapi mungkin, menandakan keakraban, kesinkronan di dalam keluarga dua belah pihak. Manfaatnya supaya mereka yang baru itu diiring, yang baru menyatu itu
supaya bisa mendapatkan keselamatan atau rezeki-rezeki yang sangat murah meriah. Tujuan dari adat istiadat ini Pak untuk apa? Itulah tadi, memang tujuannya supaya menantu dan anak-anak kita bisa mendapat rezeki yang berlimpah serta umur panjang. Perasaan Bapak saat melaksanakan adat ngiring bini ini Pak bagaimana Pak? Nah, senang sekali karena kenapa kita telah bisa menyatukan dua keluarga menjadi satu rumah. Sebenarnya siapa saja sih Pak yang membantu acara adat ngiring bini ini Pak? Ini banyak. Kalau kita ngiring ini sanak saudara semua, kita kumpul semua, kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Baik itu barang-barang makanannya, minumannya, atau tenaganya. Orang kampung biasa membantu Pak? Ya, orang kampung secukupnya tak membantu sepenuhnya. Terima kasih Pak atas antisipasi atau partisipasi dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Sekian kami tutup. Terima kasih. Kasih kembali.